Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan ereksi Anda tidak lagi sekuat dulu, saya ingin Anda mendengarkan ini karena masalahnya mungkin bukan usia Anda, melainkan makanan Anda. Ya, saya bilang makanan. Setiap hari jutaan pria di atas 60 tahun tanpa sadar mengonsumsi makanan yang diam-diam merusak aliran darah dan fungsi saraf yang sangat dibutuhkan untuk ereksi yang kuat dan tahan lama. Makanan yang terlihat tidak berbahaya, beberapa bahkan dilabeli sehat, tetapi perlahan merampas performa, kepercayaan diri, dan keintiman Anda. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang spesialis kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 3 dekade, membantu pria lanjut usia mendapatkan kembali vitalitas dan fungsi mereka secara alami. Saya telah bekerja dengan ribuan pasien yang menghadapi disfungsi ereksi, DE, dan apa yang kami temukan sangat membuka mata. Banyak makanan yang telah kita percayai selama bertahun-tahun sebenarnya membahayakan kemampuan tubuh untuk berfungsi. Dan inilah paradoksnya. Sebagian besar pria yang datang ke kantor saya mengatakan bahwa mereka makan lebih baik. Mereka telah mengurangi makanan manis. Mereka menghindari gorengan, namun ereksi mereka semakin memburuk. Mengapa? Karena mereka tidak tahu bahaya tersembunyi yang mengintai di dalam 5 jenis makanan spesifik. Hari ini saya akan mengungkapkan 5 biang keladi tak terduga tersebut. Makanan yang diam-diam menaikkan tekanan darah Anda, menyumbat sirkulasi dan menyabotase hormon Anda. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang sebaiknya dimakan sebagai gantinya. Di akhir video ini Anda akan tahu cara mengambil kembali kendali secara alami. Dan tetaplah bersama saya karena di akhir nanti saya akan membagikan kebiasaan sederhana yang digunakan pasien saya setiap pagi untuk memicu ereksi yang lebih kencang dan tahan lama, seringkali hanya dalam beberapa minggu. Sebelum kita mulai, jika Anda serius ingin merebut kembali kekuatan dan kepercayaan diri Anda, pastikan untuk menekan tombol berlangganan subscribe dan menyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah ketinggalan saran kesehatan berbasis sains yang dibuat khusus untuk pria di atas 60 tahun. Dan jika pesan ini relevan bagi Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0 dan beritahu saya bagaimana saya dapat melayani perjalanan Anda menuju kesehatan yang lebih baik dengan lebih baik. Baiklah, mari kita mulai diawali dengan ancaman pertama dan mungkin yang paling sering diabaikan terhadap ereksi Anda, makanan tinggi natrium. Anda mungkin tidak berpikir 2 kali tentang sup kalengan, camilan asin, atau bahkan kentang goreng cepat saji favorit Anda. Namun kenyataannya garam berlebih diam-diam menaikkan tekanan darah Anda, membuat arteri Anda kaku dan membatasi aliran darah yang sangat dibutuhkan untuk ereksi yang kuat dan tahan lama. Izinkan saya menunjukkan cara kerjanya dan apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya mulai hari ini. 1. Makanan tinggi natrium, pembunuh ereksi yang tersembunyi. Saya masih ingat salah satu pasien saya, Mark, berusia 67 tahun, seorang pensiunan pemadam kebakaran pria yang tangguh. Dia duduk di seberang saya, jelas merasa malu dan berkata, "Dok, saya tidak mengerti. Saya sudah berhenti merokok, saya berjalan setiap pagi, tetapi di bawah sana tidak berfungsi seperti dulu." Ketika saya bertanya tentang pola makannya, dia dengan bangga mengatakan bahwa dia telah mengurangi gula dan makanan tidak sehat. Tapi dia masih mengonsumsi beberapa kaleng sup sehari, kadang-kadang 1 atau 2 makanan siap saji dari microwave di malam hari. Saat itulah saya sadar, Mark seperti banyak pria lanjut usia lainnya telah jatuh ke dalam perangkap umum. Dia pikir dia makan sehat, tetapi pada kenyataannya dia membanjiri tubuhnya dengan garam. Inilah kebenarannya. Makanan tinggi natrium adalah salah satu musuh paling senyap, namun merusak bagi kemampuan seorang pria untuk berfungsi. Mengapa? Karena natrium secara langsung menaikkan tekanan darah Anda. Dan ketika tekanan darah naik, arteri Anda mulai mengeras. Pembuluh darah halus yang memasok penis yang lebih kecil dari yang ada di jantung Anda mulai menyempit. Itu berarti lebih sedikit aliran darah ke tempat yang paling Anda butuhkan. Dan tidak peduli seberapa sehat Anda merasa di luar, performa Anda akan menurun ketika sirkulasi Anda terganggu. Kebanyakan pria tidak menyadari seberapa banyak natrium yang mereka konsumsi. Bukan hanya dari garam dapur, tetapi tersembunyi di dalam sup kalengan, makanan beku, daging olahan, saus, bahkan camilan yang disebut-sebut sehat untuk jantung.
Satu kaleng sup saja bisa mengandung lebih dari 0 mg natrium. Padahal, batas harian yang direkomendasikan oleh para ahli kesehatan adalah sekitar 1,500 hingga 2,000 mg untuk orang dewasa yang lebih tua. Jika Anda mengonsumsi 2 atau 3 item tinggi natrium sehari, Anda mendorong pembuluh darah Anda hingga ke batasnya tanpa menyadarinya. Dan inilah masalahnya, bahkan jika tekanan darah Anda hanya sedikit meningkat, itu dapat secara signifikan mengurangi kekencangan dan keandalan ereksi Anda. Tubuh Anda mungkin masih merespons, tetapi tidak akan sekuat, sekonsisten, atau sememuaskan sebelumnya. Dan seiring waktu, inkonsistensi itu dapat menyebabkan frustrasi, keraguan diri, dan penghindaran keintiman sama sekali. Saya sudah terlalu sering melihatnya terjadi. Kabar baiknya, kerusakan ini dapat dipulihkan. Hanya dalam beberapa minggu setelah mengurangi natrium, banyak pasien saya melaporkan perbaikan yang nyata pada ereksi pagi mereka dan kepercayaan diri seksual secara keseluruhan. Mulailah dengan membaca label. Beralihlah ke pilihan rendah natrium atau bebas natrium. Bumbui makanan Anda dengan herba, bawang putih, lemon, atau rempah-rempah sebagai pengganti garam. Dan yang paling penting, tinggalkan makanan olahan dan kemasan sesering mungkin. Tapi natrium hanyalah permulaan. Ada bahan lain yang bersembunyi di dapur Anda yang mungkin tampak manis dan tidak berbahaya, tetapi diam-diam merampas vitalitas Anda. Mari kita bicarakan selanjutnya. R. Makanan tinggi gula. Sabotase yang manis? Izinkan saya bercerita tentang James, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun yang datang menemui saya setelah berbulan-bulan frustrasi dan keheningan dalam pernikahannya. Dia akhirnya mengaku bahwa dia tidak mampu berfungsi di kamar tidur selama hampir setahun. Suaranya bergetar ketika dia berkata, "Dok, saya merasa seperti kehilangan sebagian dari diri saya." Yang paling mengejutkan saya adalah James tidak cocok dengan gambaran biasa seseorang yang berisiko. Dia tidak kelebihan berat badan, tidak minum alkohol secara berlebihan, dan tetap relatif aktif. Tetapi ketika saya melihat lebih dalam pada pola makannya, satu hal menonjol, dia sangat suka makanan manis. Muffin di pagi hari, kue-kue di sore hari, hidangan penutup setiap malam. Dan seperti banyak pria seusianya, dia berpikir, ini hanya sedikit gula, seberapa besar bahayanya? Jawabannya, jauh lebih berbahaya daripada yang disadari kebanyakan pria. Makanan tinggi gula adalah perusak senyap vitalitas pria. Makanan ini melonjakkan gula darah Anda, menaikkan kadar insulin, dan seiring waktu berkontribusi pada resistensi insulin, suatu kondisi yang mengarah pada diabetes tipe 2, kerusakan saraf, dan kerusakan pembuluh darah. Semua ini secara langsung mengganggu kemampuan Anda untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi. Ketika saraf Anda tidak dapat bekerja dengan benar dan darah Anda tidak dapat mengalir dengan bebas, penis Anda tidak akan merespons seperti dulu. Tetapi ada lapisan kerusakan lain yang disebabkan oleh gula yang mengacaukan hormon Anda. Gula berlebih menyebabkan peningkatan lemak tubuh, terutama di sekitar perut. Dan lemak perut itu tidak hanya diam di sana. Ia secara aktif mengubah testosteron menjadi estrogen, perlahan-lahan mengubah keseimbangan hormonal ke arah yang salah. Testosteron yang lebih sedikit berarti libido yang lebih lemah, ereksi yang lebih lembek, dan kepercayaan diri yang lebih rendah secara keseluruhan. Saya telah melihat pola ini berulang kali pada ribuan pria. Mereka mengurangi gula, dan dalam beberapa minggu, energi mereka kembali, suasana hati mereka membaik, ereksi mereka menjadi lebih kencang. Seorang pria mengatakan kepada saya dengan berlinang air mata bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia merasa seperti dirinya lagi. Semua karena dia berhenti minum soda dan kue-kue manis. Sekarang saya tidak mengatakan Anda harus menghilangkan semua rasa manis dari hidup Anda, tetapi Anda harus cerdas. Hindari minuman manis seperti soda dan teh manis. Ganti makanan penutup dengan buah. Buah beri sangat baik. Gunakan kayu manis sebagai pengganti gula. Dan yang paling penting, periksa label Anda. Gula bersembunyi di dalam saus, dressing, bahkan roti. Kenyataannya adalah perubahan kecil dapat menghasilkan hasil yang besar dalam merebut kembali performa Anda. Tapi kita belum selesai. Karena bahkan jika Anda telah menguasai asupan gula Anda, ada musuh lain yang mengintai dalam makanan Anda yang menyumbat arteri Anda dengan setiap gigitan dan mencuri ereksi Anda dari dalam.
Mari kita ungkap selanjutnya. 3. Makanan tinggi, lemak, penyumbat arteri. Saya tidak akan pernah melupakan Henry, seorang mantan mekanik berusia 69 tahun dengan tangan kekar seperti batang pohon dan hati yang penuh frustrasi. Dia menatap lurus ke mata saya dan berkata, "Dok, saya masih ingin mencintai istri saya seperti dulu, tetapi tubuh saya tidak mau bekerja sama." Henry makan seperti banyak pria dari generasinya, sarapan besar dengan bacon dan sosis, burger untuk makan siang, dan steak untuk makan malam. Dia tidak banyak minum, tidak merokok, dan tetap relatif aktif. Tapi kolesterolnya sangat tinggi dan yang lebih penting, ereksinya menjadi tidak konsisten, lemah, dan tidak dapat diandalkan. Ini bukan hal yang aneh. Faktanya, ini adalah salah satu pola yang paling dapat diprediksi yang saya lihat. Makanan tinggi lemak, terutama yang kaya akan lemak jenuh dan lemak trans, perlahan-lahan melapisi bagian dalam arteri Anda dengan plak. Ini tidak terjadi dalam semalam. Ia menumpuk hari demi hari dari makanan ke makanan, sampai suatu hari nanti tidak ada lagi aliran darah yang cukup untuk memicu ereksi yang kuat. Anda lihat, arteri di penis Anda jauh lebih kecil daripada yang ada di jantung atau otak Anda. Itu berarti disfungsi ereksi seringkali merupakan tanda pertama dari masalah kardiovaskular yang serius. Tubuh Anda membisikkan sebuah peringatan, abaikan itu dan mungkin ia akan segera mulai berteriak. Daging berlemak, produk susu penuh lemak, makanan yang digoreng, saus krim, makanan-makanan yang menenangkan ini datang dengan harga yang mahal. Mereka mengentalkan darah Anda, mengeraskan arteri Anda, dan meningkatkan peradangan. Seiring waktu, mereka membuat area panggul Anda kelaparan akan darah yang kaya oksigen, dan ketika itu terjadi, bahkan hasrat pun tidak dapat menutupi apa yang tidak dapat diberikan oleh sirkulasi Anda. Tapi inilah yang dahsyat, Anda dapat membalikannya. Saya telah melihat pria berusia 70-an yang beralih dari daging berlemak ke protein tanpa lemak seperti ikan, kalkun, dan polong-polongan. Dan dalam beberapa minggu, mereka melihat ereksi yang lebih kencang dan peningkatan stamina. Seorang pria bahkan mengatakan kepada saya, rasanya seperti seseorang menyalakan kembali lampu di tubuh saya. Arteri Anda ingin sembuh, Anda hanya perlu memberinya kesempatan. Mulailah dengan mengurangi daging merah, terutama potongan dengan lemak yang terlihat. Pilih pilihan yang dipanggang atau dibakar daripada digoreng. Ganti krim kental dengan minyak zaitun dan alpukat. Gabungkan lebih banyak serat dari sayuran dan kacang-kacangan untuk membantu membuang yang lama dan memberi ruang bagi yang baru. Ereksi Anda bergantung pada arteri yang bersih dan fleksibel, jadi perlakukan setiap makanan seperti investasi untuk kejantanan Anda. Sekarang Anda mungkin berpikir, baiklah dok, saya sudah memperhatikan garam, gula, dan lemak saya. Apalagi yang mungkin merugikan saya? Saya berharap saya bisa berhenti di situ, tetapi ada satu hal lagi yang dikonsumsi jutaan pria setiap minggu, terkadang setiap hari, yang tampaknya tidak berbahaya, bahkan menenangkan, tetapi perlahan merusak keseimbangan hormon dan performa seksual mereka. Dan itu ada di kulkas Anda sekarang. Mari kita bicarakan selanjutnya. Alkohol, pengganggu hormon. Saya ingat seorang pria bernama Tom, 74 tahun, yang datang ke kantor saya suatu sore dengan campuran humor dan kekhawatiran dalam suaranya. Dia bercanda, "Dok, saya sudah minum bir lebih banyak dari ulang tahun saya, tapi sekarang saya tidak bisa bangkit lagi untuk momen-momen penting." Dia tertawa, tetapi matanya menceritakan kisah yang berbeda. Selama puluhan tahun, Tom menikmati bir malamnya, 2 atau 3. Terkadang 4, berpikir itu membantunya bersantai, mungkin bahkan membantunya merasa sedikit lebih santai di kamar tidur. Yang tidak disadarinya adalah bahwa kebiasaan favoritnya itu perlahan-lahan berbalik melawannya. Alkohol, terutama bir, adalah salah satu ancaman yang paling diremehkan terhadap kesehatan seksual pria. Tentu dalam jumlah kecil ia dapat membantu Anda rileks dan menurunkan kecemasan yang terkadang membantu performa. Tetapi ketika menjadi kebiasaan rutin, kerusakannya mulai menumpuk. Alkohol adalah depresan dan meskipun mungkin menenangkan saraf Anda dalam jangka pendek, secara bertahap ia mengganggu sistem saraf, mengganggu produksi hormon, dan membatasi aliran darah. Ketiganya penting untuk ereksi yang sehat.
Bir, secara khusus mengandung senyawa yang meniru estrogen di dalam tubuh dan bagi pria lanjut usia, itu adalah permainan yang berbahaya. Testosteron Anda sudah menurun secara alami seiring bertambahnya usia. Tambahkan efek estrogenik alkohol, dan yang Anda dapatkan adalah ketidakseimbangan hormon yang menumpulkan hasrat Anda, menurunkan gairah, dan melembutkan ereksi Anda. Seiring waktu, alkohol juga merusak hati, organ yang sangat penting untuk memproses dan mengatur hormon. Pria seperti Tom sering mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak menyadari hubungannya. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa bir saya bisa menjadi alasan saya tidak berfungsi, katanya. Tetapi hubungannya jelas, minum berat menumpulkan saraf, mengeraskan arteri, dan mengganggu keseimbangan halus yang membuat seorang pria berfungsi sebaik mungkin. Inilah yang saya katakan kepada pasien saya. Anda tidak harus menghentikannya sama sekali, kecuali jika Anda mau. Tetapi Anda harus melakukannya dengan sengaja. Batasi alkohol tidak lebih dari 10 hingga 14 minuman seminggu. Jika Anda menikmati minuman sesekali, pilih sesuatu dengan efek negatif yang lebih sedikit, seperti segelas anggur merah kering atau koktail murni dengan air soda dan jeruk nipis. Dan yang lebih penting, istirahatlah. Beri tubuh Anda waktu untuk pulih, terutama jika Anda sedang berupaya memulihkan kesehatan seksual Anda. Kenyataannya adalah tidak ada yang mempercaya bahwa segelas bir atau minuman malam mereka adalah bagian dari masalah. Tetapi begitu Anda menghubungkan titik-titiknya, itu memberdayakan. Karena itu berarti Anda punya pilihan. Tom membuat pilihan itu, mengurangi konsumsi seiring waktu. Dan dia melihat perubahan nyata tidak hanya dalam performa, tetapi juga dalam kejernihan pikiran, energi, dan kepercayaan diri. Tetapi alkohol bukan satu-satunya musuh tersembunyi yang mengintai di dapur Anda. Ada kategori makanan yang dimakan banyak pria setiap hari, cepat, praktis, dan dikemas untuk kehidupan sibuk Anda yang mungkin lebih merusak kejantanan Anda daripada yang pernah Anda bayangkan. Mari kita ungkap selanjutnya. 5. Makanan olahan perusak senyap. Salah satu percakapan tersulit yang pernah saya alami adalah dengan seorang pria bernama Walter. Dia berusia 70 tahun, seorang duda, dan baru-baru ini mulai berkencan lagi. Dia datang ke kantor saya dengan rasa frustrasi yang terlihat jelas. "Dok," katanya, "saya akhirnya menemukan seseorang yang saya sayangi lagi. Tetapi tubuh saya tidak dapat mengimbangi hati saya. Dia makan apa yang disebutnya diet bujangan sederhana. Daging olahan untuk sandwich, cabai kalengan, makan malam beku, biskuit, dan makanan ringan batangan. Mudah, cepat, tidak perlu bersih-bersih. Dia pikir dia membuat pilihan cerdas dengan menghindari makanan cepat saji dan permen. Tetapi dia tidak menyadari bahwa makanan olahan perlahan-lahan merusak semua yang dia harapkan untuk dibangun kembali. Makanan olahan mungkin merupakan ancaman yang paling menipu bagi performa seorang pria. Tampaknya tidak berbahaya, bahkan praktis, cukup buka, panaskan, dan makan. Tetapi di balik kenyamanan itu ada koktail berbahaya dari natrium, pengawet, lemak trans, bahan tambahan buatan, dan gula rafinasi. Bahan-bahan ini tidak hanya mengacaukan lingkar pinggang Anda, mereka menyerang sirkulasi dan sistem saraf Anda, dua komponen paling penting dari ereksi yang sehat. Daging yang ditemukan di sebagian besar sandwich kemasan, seperti bologna, salami, sosis, dan hotdog, syarat dengan nitrat dan natrium yang mengeraskan arteri dan melemahkan aliran darah. Biskuit dan keripik kemasan mungkin tidak tampak seperti masalah besar, tetapi seringkali mengandung minyak terhidrogenasi yang meradangkan lapisan pembuluh darah Anda. Dan makanan microwave itu, mereka biasanya dikemas dengan natrium yang cukup untuk melebihi batas harian yang direkomendasikan dalam satu porsi. Sering waktu makanan ini menciptakan kerusakan yang lambat namun stabil pada kesehatan seksual Anda. Pembuluh darah menyempit, saraf menjadi kurang responsif, kadar testosteron menurun, dan tak lama kemudian keintiman menjadi sesuatu yang Anda takuti, bukan yang Anda dambakan. Pria seperti Walter menyalahkan usia, tetapi ini bukan hanya tentang usia. Ini tentang apa yang kita berikan pada tubuh kita saat kita menua yang membuat semua perbedaan. Perubahan itu nyata dan secara mengejutkan cepat. Saya telah melihat pria yang mulai memasak dengan bahan-bahan segar,
Makan makanan utuh seperti buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan biji-bijian utuh, dan dalam 1 atau 2 bulan, energi mereka kembali, ereksi membaik, kepercayaan diri kembali. Walter melakukan perubahan itu mulai menyiapkan makanan sederhana dengan bahan-bahan segar. Dan beberapa bulan kemudian dia mengatakan kepada saya, "Dok, saya merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua." Makanan olahan adalah perusak senyap karena tidak menyebabkan rasa sakit langsung, tetapi mereka merampok Anda secara perlahan dari makanan ke makanan, tahun ke tahun. Kabar baiknya adalah saat Anda berhenti memberi makan masalah tersebut, tubuh Anda mulai memperbaiki dirinya sendiri. Tetapi sekarang setelah kita mengungkap pelaku terburuk, pertanyaan sebenarnya adalah apa yang harus Anda makan? Jenis diet apa yang tidak hanya mencegah penurunan tetapi secara aktif meningkatkan kekuatan, sirkulasi, dan performa Anda? Jawabannya terletak pada cara makan abadi yang telah membantu ribuan pria seperti Anda merebut kembali vitalitas mereka. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda, Leo, diet yang direkomendasikan. Rencana ramah ereksi. Setelah bertahun-tahun merawat pria di atas 60 tahun yang berjuang dengan kesehatan seksual, satu hal menjadi sangat jelas bagi saya. Tubuh merespons dengan indah ketika Anda memberinya makan dengan cara yang benar. Saya telah melihatnya berkali-kali. Pria yang pernah berpikir hari-hari terbaik mereka telah berlalu mulai merebut kembali energi, kepercayaan diri, dan ya, ereksi mereka hanya dengan mengubah cara makan mereka. Diet Mediterania adalah rekomendasi utama saya untuk pria pada tahap kehidupan ini. 1, 2. Ini bukan tren, tidak membatasi. Ini adalah cara makan yang berkelanjutan dan menyenangkan yang telah terbukti mendukung kesehatan jantung, keseimbangan hormon, dan fungsi seksual. 3-4 diet ini berfokus pada sayuran segar, buah-buahan, minyak zaitun, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, biji-bijian, polong-polongan, dan protein tanpa lemak seperti ikan dan ayam. R. Apa yang membuatnya begitu kuat bukan hanya apa yang disertakannya, tetapi apa yang ditinggalkannya. Makanan olahan, gula berlebih, dan lemak yang meradang. Gaya makan ini mengurangi peradangan, meningkatkan aliran darah, dan mendukung kadar testosteron yang sehat, semua penting untuk ereksi yang kuat dan tahan lama. Dan ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang konsistensi. Salah satu pasien saya, Richard, mulai membuat perubahan sederhana, menukar mentega dengan minyak zaitun, menambahkan salad saat makan siang, memanggang salmon daripada menggoreng babi. Dalam 6 minggu, dia mengatakan kepada saya bahwa dia bangun dengan ereksi pagi lagi, sesuatu yang tidak pernah dia alami selama bertahun-tahun. Ketika Anda memperlakukan makanan sebagai obat, tubuh Anda berterima kasih dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pil. Tetapi inilah kuncinya. Mengetahui apa yang harus dimakan hanyalah separuh dari perjuangan. Transformasi sesungguhnya terjadi ketika Anda menggabungkan diet dengan satu kebiasaan harian sederhana yang meningkatkan aliran darah dan menyalakan kembali vitalitas, bahkan jika Anda berusia 70-an atau 80-an. Izinkan saya menunjukkan apa itu selanjutnya. Kesimpulan, kekuatan ada di tangan Anda. Saya telah mendampingi ribuan pria yang mengira tahun-tahun terbaik mereka telah berlalu, sampai mereka membuat beberapa perubahan yang kuat. Kurangi garam, gula, makanan olahan, dan berlemak. Kurangi alkohol. Rangkula makanan utuh yang nyata. Ini bukan hanya tips diet, ini adalah langkah-langkah untuk merebut kembali energi, kepercayaan diri, dan identitas Anda sebagai seorang pria. Saya telah melihat air mata kelegaan, kegembiraan, dan bahkan penebusan di mata pria yang mengira mereka adalah kasus yang tanpa harapan. Anda bukan. Tubuh Anda menunggu untuk merespons. Mulailah hari ini, beri ia makan dengan benar, dan ia akan memberi Anda imbalan dengan cara yang paling berarti.